Halo semuanya para pecinta manhwa, tanpa banyak bacot lagi Mimin akan melanjutkan cerita sang manusia paling malas di dunia, tapi dia yang terkuat di seluruh dunia murim. Pada cerita sebelumnya diakhiri dengan Wi Yonho yang telah menyelesaikan pelatihannya selama 5 tahun dan sekarang dia siap menjelajahi dunia luar. Di sana Wi Yonho mulai berjalan di bawah matahari dengan kaki telanjangnya, tanpa alas kaki. Tak hanya itu, kondisi tubuhnya tampak begitu menyedihkan sebab selama ini dia tidak pernah makan sekalipun dan hanya mengonsumsi ki kehidupan yang diberikan oleh masternya. Tempat pertama yang ditujunya adalah sekte pengemis dan dia bertemu ketua cabang di tempat itu. Sosok ini adalah Jail, kepala cabang wilayah ini, dan dia tak menyangka akan kedatangan pria dengan tampang layaknya mayat hidup, bahkan wujudnya lebih menyedihkan dari para pengemis itu sendiri. Wi Yonho pun mengungkapkan niatnya di mana dia memiliki beberapa pertanyaan sebab sekte pengemis dikenal orang-orang yang menyediakan informasi dan sebelum menjawabnya maka Jail menanyakan apakah dia memiliki uang. Meski pria di depannya lebih menyedihkan dari anggota sektenya, tapi informasi takkan bisa diberikan secara gratis. Jail juga dapat mendengar suaranya masih muda, tapi wajahnya terlihat seperti umur 50 tahun dan Jail juga sudah melihat berbagai jenis pengemis, tapi dia sungguh paling menyedihkan. Lalu Jail menegaskan jika mereka mungkin saja satu profesi, tapi bisnis tetaplah bisnis dan semuanya harus berjalan sebagaimana mestinya. Hanya saja Wi Yonho cukup keberatan disebut pengemis karena dia tidaklah seperti itu meskipun kondisi tubuhnya seperti ini. Jail tetap keras kepala karena dia takkan membantunya jika tak memiliki uang dan sebagai sesama pengemis dia sebaiknya segera bekerja. Dia juga menambahkan bukan hanya pengemis saja yang mengemis, karena begitu dia mendapatkan sesuatu maka dia akan menjadi pengemis dan sebagai pengemis senior maka dia yakin tampang Wi Yonho sangat memungkinkannya bergelimang uang. Walau Wi Yonho enggan melakukannya, tapi Jail terus memaksanya demi membayar harga dari informasi yang diinginkannya. Beberapa saat kemudian Wi Yonho benar-benar melakukannya dan dia telah mendapatkan uang yang cukup banyak. Walau hanya uang receh, tapi jumlahnya sangatlah banyak dan ini sesuatu yang tak pernah diperoleh oleh pengemis manapun. Saat melihat uang koin maka tubuh Jail tak hentinya bergetar saking terkejutnya. Baginya ini adalah penghasilan terbesar yang pernah dilihat dan ini setara dengan penghasilan 6 bulan dalam grupnya. Jail yang sebelumnya merendahkan Wi Yonho kini menyebutnya sebagai wujud dari sang dewa kekayaan hingga mengejutkan para anak buahnya yang berada di luar saking kerasnya suara miliknya. Karena sudah mendapatkan uang yang banyak maka Jail ingin tahu pertanyaan seperti apa yang dimiliki oleh sang dewa kekayaan di hadapannya. Bagi Wi Yonho informasi yang diinginkannya sangat mudah, di mana dia ingin daftar para cendekiawan yang terkenal serta di mana mereka tinggal ditambah dengan wajah mereka, termasuk juga bidang keahliannya. Kemudian dia juga ingin tahu daftar pembuat senjata yang terkenal. Jail mengerti karena janji adalah janji maka dia akan mengusahakan semua informasi itu didapatkannya dan dia juga penasaran hal apa yang ingin dilakukan olehnya selanjutnya. Sambil rebahan Wi Yonho mengungkapkan jika dia tidak punya tempat tujuan sekarang ini jadi dia hanya akan menunggu. Jail mengerti jika Wi Yonho ingin tinggal di tempat ini dan dia juga tidaklah keberatan. Namun tak butuh waktu lama Jail menyesali keputusannya di mana di hari berikutnya anggotanya berlari dengan panik karena terdapat sesuatu yang gawat. Jail pun menanyakan kenapa anak buahnya seperti itu, dan mereka jika seperti ini terus maka seluruh pengemis di wilayah ini akan kelaparan.
beralih ke kota di mana orang-orang tampak begitu marah dan menyuruh para pengemis yang merupakan anggota Jail untuk meninggalkan kota ini. Jail pun ikut berlari untuk memastikan peristiwa yang dialami oleh bawahannya. Saat tiba dia sungguh terkejut dan ini adalah malapetaka untuknya. Para masyarakat menyebut anggota Jail hanyalah berandal yang berpura-pura menjadi pengemis dan jika mereka bersikeras maka setidaknya mereka melakukannya dengan benar. Yang benar saja orang yang mereka kagumi adalah Wi Yonho yang hanya berdiam diri di sana dengan kemalasannya tapi dia mendapatkan simpati semua orang hingga bergelimang koin. Mereka bahkan menyuruhnya untuk makan karena dia seperti hantu di siang hari. Jail yang menyaksikan malapetaka ini tak hentinya berteriak panik. Wi Yonho tak menyangka jika mencari uang segampang ini padahal dia hanya perlu duduk saja tanpa melakukan apapun. Kembali ke dalam markas para pengemis di mana Wi Yonho terlihat sangat bosan dan juga sangat kehausan. Saat mendengar itu maka Jail segera meminta anak buahnya untuk membawakannya air secepat mungkin karena sang dewa kekayaan membutuhkannya. Saat bawahannya memberikannya maka Jail sangat marah karena anak buahnya sungguh buruk sebab dia seharusnya membawakan mangkuk yang bersih bukannya seperti yang mereka minum selama ini. Dengan penuh kemalasan Wi Yonho juga protes karena air ini cukup hangat padahal dia ingin yang dingin. Pasca mendengar keinginan itu maka Jail meminta anak buahnya bergerak cepat untuk ke gunung mencari sumber air yang dingin dan bersih. Walau Wi Yonho telah mengemis dengan mendapatkan uang yang banyak tapi kemalasannya tidaklah berubah dan dia ingin tiduran saja. Jail tak menyangka dirinya yang merupakan kepala cabang sekte pengemis harus turun kelas sebagai pesuruh seorang gelandangan yang tidak jelas sepertinya. Tapi jika dia menyuruhnya pergi sekarang juga maka orang-orangnya bisa mati kelaparan. Maka dari itu dia harus membuatnya senyaman mungkin tinggal di tempat bahkan tak ingin Wi Yonho merasa pegal sedikit saja. Beberapa saat kemudian seorang anggota sekte berlari karena informasi yang dicarinya sudah tiba. Jail yang melihat itu sangat senang dan hal itu bisa meningkatkan kepercayaan Wi Yonho pada dirinya. Sambil berbaring Wi Yonho mulai membaca informasi yang diinginkannya. Akan tetapi Wi Yonho cukup kecewa karena hal ini tidak bisa disebut informasi dan ini jauh dari yang dibutuhkannya. Lalu Jail memeriksa informasi itu sendiri karena dia harus memastikan alasan dari kekecewaan Wi Yonho. Jail tidak memungkiri orang-orang itu menyulitkan karena informasi ini sungguh sangat jelek dan pantas saja Wi Yonho kecewa akan hasilnya. Saat Wi Yonho memutuskan untuk pergi maka Jail berusaha menahannya karena dia tidak boleh membiarkan sumber uangnya hilang. Jail belum pernah melihat adanya seseorang yang sangat malas bahkan dia perlu didorong untuk berjalan dan alasan Jail melakukan ini untuk membawanya ke tempat di mana dia bisa mendapatkan informasi yang diinginkannya. Beberapa saat kemudian akhirnya mereka telah tiba di tempat yang ditujunya dan langsung menemui penguasa tempat tersebut. Gadis ini tak menyangka sang serigala licik seperti Jail mau muncul tanpa mengirim orang-orangnya. Gadis ini adalah Nang Nan kepala cabang perantara klan Hao dengan sekte pengemis. Wi Yonho yang mendengar itu tak menyangka Jail memiliki julukan seperti itu padahal dia terlihat tidak terlalu berguna. Dia sulit menahan tawanya sebab julukan itu terdengar konyol padahal dia hanyalah pengemis. Meski Wi Yonho terus mentertawakannya tapi Jail mengabaikannya dan langsung mengungkapkan alasan kedatangannya untuk mendapatkan informasi. Nang Nan baru pertama kali mendengar kepala cabang sekte pengemis datang kepada klan Hao untuk mencari informasi padahal kedua kubu adalah musuh bebuyutan.
Jail tidak terlalu membenarkan hal itu sebab bukannya dia yang menginginkan informasi melainkan dirinya hanya membawa seorang klien. Hanya saja Ningnan sungguh tak bisa mempercayainya, bahkan menganggap cara Jail untuk berbohong sungguh sangat buruk. Bagaimana tidak klien yang dimaksudnya bahkan sangat mencolok dengan tubuh layaknya pengemis yang paling menyedihkan. Dengan ini maka Ningnan menganggap sekte pengemis mencoba untuk memprovokasinya dan dia langsung menegaskan takkan menjual informasi apapun kepada sekte pengemis. Karena situasinya sudah tak berjalan lancar, maka Wi Yonho ikut campur dan menegaskan jika dia bukanlah bagian dari sekte pengemis. Tapi Ningnan malah berbalik karena dia tak ingin dipermainkan sambil mengingatkan jika klan Hao juga mempunyai martabat yang harus dijaga. Namun Wi Yonho mengatakan sesuatu yang membuat gadis ini menghentikan langkahnya.